Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan jelaskan kepada rekan-rekan semua bagaimana konfirmasi penyokong untuk trading kita setelah melihat arah, ya, di mana area-area entry itu akan berlaku. Nah, jadi di sini sebagai contoh, oke, baik, di sini kita melihat seperti biasa kita harus mencari arah terlebih dahulu ya. Oke, di sini arah nih. Oke, sebentar. Nah, CS sel yang ini, sorry. Oke, CS sel yang ini adalah arah kita. Nah, re-entry-nya ini ya, tentu kita menunggu di re-entry. Dan jadi di mana poin biar supaya akurasi entry kita itu benar-benar low floating, yaitu selain dari filterisasi yang saya ajarkan sebelum ini, jadi rekan-rekan sekalian bisa menggunakan cara support and resistance dengan line chart. Oke, di sini jadi arah telah kita temukan tadi ya pada panah warna panah warna hitam itu tadi. Ya, sekarang kita letakkan supportnya di sini. Ya. Coba perhatikan candlestick yang ini. Sebatang sel ini ya, yang telah di break oleh CS ini. Yang sekaligus menjadi CS arah dari BBMA. Tentu re-entry-nya ini ialah di sini MA5 MA10 high. Jadi cara kita mengesan biar low floatingnya itu tadi, coba perhatikan dalam bentuk candlestick line chart. Nampak zone yang saya tandakan ini tadi, CS yang di sini tadi, pas. Coba kita tarik sedikit lagi ke atas biar sama rata. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini kita nampak jelas dengan model line chart ini, support yang ini telah dipecahkan. Nampak dia buat low baru. Nah, di sini menjadi arah baru untuk penerjunan. Oke. Selari dengan BBMA, searah dengan BBMA, kita melihat dia berupa CS arah. Ya, CS arah awal. Oke, ataupun CS arah kuku bisa juga. Nah, jadi re-entry dia ini kita kesan selalu dijemput support yang ini. Support become resistant dari lencet yang kita lihat tadi. Oke, di situ kita nampak. Nah, di sini pun ada CS arah. Ya kan? Ada CS arah di sini. Oke. Kenapa dia tidak valid? Ya, kenapa dia tidak valid naiknya ke atas? Selain kita boleh filterisasi menggunakan time frame yang lebih besar, tentu kalau dari BBMA kotak ini tadi, area ini tadi adalah area re-entry pastinya di H1-nya. Tentu ini adalah CS arah kuku yang tricky. Selain di sini ada supply yang menahan, ya kan? Adalah arah tricky. Kenapa saya katakan arah tricky? Coba kita kotakkan terlebih dahulu. Oke, kita kotakkan. Nah, sekarang kita pindahin ke H1-nya. Apa enggak? Yang saya kotakin tadi itu merupakan zone re-entry dari H1.
disokong lagi ada supply EBZ di sini. Nampak? Itu yang menjadi penentu buat kita. Bahwasanya itu adalah arah tricky tadi. Oke. Sorry. Balik kita ke M15 tadi. Selain ini tadi menjadi arah tricky tadi, area re-entry dia tidak ada resisten yang menyokong di sini. Area untuk dia pijakan dia. Ya. Kita pindah ke lencat, nampak? Tidak ada penyokong dia untuk kenaikan di sana. Memang di sini kita lihat ada, oke, nampak di sini area pijakan. Ya, ini nampak nih. Tapi kenapa dia tidak menjadi valid di situ? Itu jadi area pijakan dia untuk naik. Ya, nampak tidak ada satu CS pun yang sell ini yang menjadi re-entry ini. Ini yang tentunya tidak menyentuh dia di area itu. Kenapa? Karena ini adalah pijakan untuk area yang ini tadi. Nampak? Ini di breakout oleh CS yang ini. Oke? Baru dia di retest di CS ini. Nah, jadi pada CS inilah tentunya kita dapat point entry buy yang lebih cantik lagi. Mungkin kita bisa pindah di time frame M5-nya. Nanti nampak di sini. Ya. Yang dia break itu tadi. Tentu point entry kita di sini. Nah, jadi dari entry kita yang ini tadi arah awal sell dan re-entry semakin percaya dirinya kita dengan adanya support yang telah di break, yang telah kita lihat dari line chart itu tadi. Oke, kita cari contoh lain. Nah, di sini yang terdekat dulu. Oke, ini nampak? Kita pindah ke line chart. Nih, coba perhatikan. Nih. Yang saya tandakan support yang ini telah di break sama CS yang ini. Nah, maka kita lihat ke model itu lagi. Nampak enggak? CS yang melakukan breakout ialah CS yang ini. Oke, nih CS yang ini. Oke, nampak ya? CS itu yang melakukan break. Nah, jadi poin entry kita nih pada CS ini nampak. Ataupun kita bisa turun di time frame satu level di bawahnya, yaitu M5. Nah, kita lihat ada dua support malahan di M5 yang telah di break. Nampak? Support yang ini, support yang ini. Yang ngebreak adalah CS yang ini. Nampak? Nah, disitulah peluang untuk kita masuk. Oke? Kita cari contoh lain. Nanti contoh lain di forex saya tengokkan. Sekarang kita kuntaskan dulu untuk indeks 75 ini. Nah, di sini ada contoh nih. Nampak support, di sini pun ada support. Jadi kita ambil yang terdekat nih. Nampak? CS ini yang menjadi zone re-entry. Ketika kita baca berdasarkan BBMA, di sini juga kita dapat lihat. Oke, kita kecilkan. Nah, ini adalah arah. Nampak? CSM. Jadi CSM ini dikukuhkan bahwasanya dia adalah arah dengan adanya support ini yang telah di break. Tengok lagi di line chart, pasti dia itu ada support. Nah, nampak dua kali support itu yang telah di break. Nampak? Support ini telah di break sama yang ini. Nah, re-entry kita pas di sini.
Coba perhatikan. Nampak? Dia tertahan di sini, ya, tertahan di sini, langsung terjun. Oke. Jadi TP minimal kita kalau berdasarkan support ialah support yang ini pula di sininya. Oke. Itu minimalnya. Kalau kita mau hold, lihat time frame yang lebih besar. Nah, di sini kita nampak re-entry kita terkonfirmasi dengan candlestick engulfing sell yang ini. Nah, naik ke atas dia retest dan lanjutkan penerjunan. Nampak? Di sini pun ada lagi support di sini nih. Ini di area sell yang ini. Coba kita pindah. Nih. Pas di ujung CS yang menjadi CSM itu tadi. Kita tengok dalam model line chart. Nah, nampak? Dia telah di break juga. Di break sama ini. Nampak? Nah, naik. Dia menjemput ini, anggap ini sebagai hutang ya. Seperti yang perumpamaan yang saya jelaskan sebelumnya, ya ini agak hutang. Jadi dia akan jemput nantinya. Nah, beginilah cara pergerakan logika dari market itu yang saya perhatikan. Oke, ini juga nampak contoh nih. Ini support di break sama ini naik, dia retest untuk clearkan. Oke. Lanjut. Itu dia contoh dia untuk yang kedua kali. Nah, kita cari lagi yang lain. Nah, ini ada lagi nih. Ini supportnya. Pak, ini support. Chest ini yang ngebreak. Oke. Chest ini yang ngebreak. Nah, kita lihat, kita arahkan ini vertikalan ke chest yang ngebreak. Kita lihat di M5, kita bisa dapat point entry di M5. Ya kan? Ini dia chest pin bar ini yang retest dia. Chest ini yang menjadi confirmation break. Chest ini yang ini sebagai retestnya untuk kita entry. Oke. Kita cari contoh lain lagi. Cari arah dari BBMA. Nah, nih. Bentar, saya arahkan terlebih dahulu. Oke. Saya arahkan terlebih dahulu. Ini dia. Ini cantik. Kita bentuk line chart. Oke, kita tengok bentuk candlestick. Oke, kalau ini contohnya dia tidak dijemput ya. Oke, kita cari yang lain. Oke, di M5 15 ya, atau yang ini deh. Ini yang benar-benar clean, dia breakout ya. Ini di breakout sama yang ini. Nampak? Entry kita pada CS yang ini sesuai dengan BBMA juga. Re-entry dia. Nampak? Kita pindahin dulu deh. Nah, support ini telah di breakout sama CS yang panah warna hitam itu tadi.
Nah, ketika dia retest disokong dengan adanya FBZ juga di situ. Nih, retest pas dari sinilah kita untuk entry. Nih, CS buy ini. Oke, tentu SL kita ketika dia membuat CS arah kuku buy maksimal di atas ini. Oke, begitu logika dari support dan resisten ini dijemput. Ini lagi. Nih CS ini yang retest. Oke, CS ini yang break. Oke, saya arahin. Nih, Pak. Oke. Nah, di CS ini yang meretest dia. Nih, nampak yang CS sebatang ini. Sangat low floating jika kita entry di sana. Nah, ini lagi. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini ada engulfing, double top malahan di sini. Nah, di sini kenapa entry kita jadi terlajak? Nah, syaratnya tinggal kita lakukan terlebih dahulu seperti ini. Letakkan pada support itu tadi. Ya, ini ya, kita letak pada support nih. Kita turun di time frame lebih kecil, yaitu M1. Coba kita perhatikan. Pak, di sini sesuai dia menjadi double top tadi itu adanya pattern yang akan dia buat. Nampak? Ini pattern ABC web. Lanjut ke contoh yang lain. Bagaimana setup lanjut itu berlaku nih. Kita cari dengan model line chart. Pas. Nah, tengok di sini kita melihat CS ini yang melebrik support ini tadi. Nampak? Setelahnya yang baru meretest area itu ialah CS yang ini. Nah, nampak perjalanan yang dia lakukan? Lumayan jauh ya. Nah, dan di sini pun sama nih. Ini nampak? Ini saya pindahkan ke sini lebih dahulu. Nah, ini di break sesuai ini CS arah kuku buy, reentry-nya bertepatan di area ini. Nah, itu alasannya dia kenapa ke sana reentry-nya. Oke, kita lihat di model chart. Nah, pas ya. Oke, itulah dia alasannya. Lagi kita cari contohnya supaya Anda semua paham. Cari lagi. Ini sepertinya bisa juga kita lihat model chart. Nah, nih intinya kita kombinasikan dengan BBMA itu tadi. Nah, nampak
ini ialah supportnya yang telah dipecahkan sama CS ini yang jadi CS arah kuku sel. Dan ini CS arah kuku selnya ketika dia retest, nampak retest pas area retestnya itu pantry kita di sana. Nampak? Ini alasannya kenapa supply kita nih yang tidak dijemput. Namun kalau kita tarik pibo pun di sini dapat nih level decision level nih, level 60. Oke. Itu dia. Kita cari lagi. KM15 mungkin. Ini sudah tadi terdekat lah deh. Oke, kita hapus dulu biar nggak membingungkan. Hapus semua. Oke, nih kita bersihkan. Tandai ini memang support. Oke. Kenapa dia dibatalkan? Sebenarnya dia dibatalkan karena sudah dijemput, tentunya di temperan lebih kecil. Oke, kita nampak mesti di temperan lebih kecil nih, di sebatang ini nampak dia akan retest dia itu nanti. Sekarang kita tandai dengan vertical line. Kita turun ke M5. Oke, di M5 juga belum nampak ya, di sini nggak nampak ya. Nah, sekarang kita turun ke M1. Ini candlesticknya yang break. Nah, ini dalam kondisi dia trending ya. Tentu kalau yang seperti ini nampak lagi kita setup full margin yang pernah saya bagikan juga. Ini adalah setup full margin. Semakin cantik dengan support yang telah di break tadi konfirmasinya. Oke, saya carikan lagi. Carikan contoh lain. Nah, di sini selain ini adalah supply ya, nampak ketahanan dia di situ sangat kuat. Selain itu supply, ini juga area, nampak areanya tuh. Kita lihat line chart Pak ya. Oke, kita pindah dulu deh, ini kurang ke atas nih. Nah, turun kita seri balikan lagi ke sini. Nah, nampak itu CS setelah yang itu break ataupun setelahnya menjadi retest di area sana. Oke, di sini pun ada juga ya. Kalau ini sepertinya tidak berubah arah di time frame yang semasa ini, M15 ini. Nih, CS yang ngebreak, CS yang ini. CS untuk kita entry ialah di CS yang ini. Tentu ini akan nampak cantik di time frame lebih kecil. Coba kita lihat di M5 nya.
Nampak? Di M5 yang nampak cantik ya. Nih. CS ini yang nge-break support ini, retest re-entry ini ada supply di sini. Oke, nampak cantik ya. Ini pun sama, re-entry, CS arah kuku. Ini pun sama, arah kuku, re-entry ya. Ya telah di break sama sel yang ini. Oke, itu cara pengkuku tambahan untuk kita confident bahwasanya arah itu benar apa tidak gitu. Nah, di sini juga nih. Oke. Tambah nih. Nampak enggak? CS ini sebagai arah CSM kita. CS ini re-entry-nya. Ya. Nampak? Ini dia. Resisten dia yang dia retest. Nah, kenapa CS ini enggak CS ini di retest langsung naik? Karena CS ini masih punya hutang. Nampak? Belum ada CS yang retest. Nih, ini baru yang retest. Makanya setelah itu dia lanjutkan penerbangan. Oke, sekarang kita pindah ke forex. Kita tengok di mata uang forex bagaimana contohnya yang terjadi. M15 ini apa nih? Ini pun oh iya, ini contohnya juga nih. Nampak? CSM re-entry. Oke, nampak ini lagi. Ini support, ini di break. Ya, ini retest. Entry. Ya kan? Nampak webnya 1 2 3. Area support TP. Ini lagi. Resisten. Ini resistennya. Ini yang retest. Nampak? Nah, nampak ini adalah arah tricky pastinya di M15 ini. Mesti zone re-entry dia di H1 nya ini. Coba kita tengok, buktikan. Ini ya, kita lihat di H1 nya. Nampak? Dia adalah zone re-entry dari CS arah yang ini. Ini dia zone re-entry-nya. Oke, di sini pun juga nampak nih. Ini ada resistennya nih. Arah kuku re-entry di area sana. Nah, ini contoh. Ini ada lagi contoh. Nampak? Nih. Kenapa CS ini sampai ke sini? Ya. Re-entry-nya membuat shadow naik sampai ke sini. Itu M1 pasti ada hutang yang dia penuhi di situ. Selain ada supply di sini, mesti ada support juga yang menjadi hutang dia di situ. Oke, kita turun ke M15. Kita tengok area yang tadi itu. Nah, betul kan? Nih.
kita hapus dulu deh, ganti warna yang kita pakai. Waduh, malah nih apa, kita tengok dalam mode line chart nih, support dan juga ada supply price di situ yang dia clearkan. Nah, apa, dia retest ke sana. Oke, di sini pun ada. Nih. Ya, di break nampak ini CS arah CSM, ini reentry dia. Dengan engulfing, konfirmasi engulfing lagi. Jelas ya? Kita cari lagi. Nih, oh gak usah yang pakai ini aja. Nih, support yang ini telah dipecahkan CS ini menjadi CS arah kuku. Reentry dia, nampak reentry dia shadow saja, clearkan support itu tadi yang menjadi hutang itu tadi, yang menjadi resisten, support become resisten. Ini lagi. Nampak? CS bayang ini resistennya, tengok di lencat biar jelas. Nah, pas ya. Nah, sekarang ini baru di break oleh CS bayang ini. Tentu point entry-nya nih ya, CS ini yang meretest. Di time frame lebih kecil lebih nampak cantik. Intinya kita valid untuk memvalidkan arah yang kita pegang itu tadi, arah dari BBMA tadi. Oke, saya rasa itu aja ya. Udah banyak contoh, silakan teman-teman sekalian lakukan backtest nantinya. Di contoh terakhir ada di sini yang terdekat, bisa kita pakai horizontal line nih, support yang dipecahkan. Nampak poin entry kita itu terletak di sini. Ini dia. Arah yang break sebagai CSM pula. Di sini kita juga nampak nih poin entry kita juga nih. Ada supply di sini yang menahan dia. Tengok di H1. Pak, H1 ialah zone re-entry dia. Tertahan di zone MA5, MA10 high. Itu poin kita entry juga di situ. Dengan SOP secret yang lainnya. Oke, saya rasa itu saja dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.